البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Sebelumnya disebutkan oleh beliau yaitu tentang bab al-ghasab, mencuri, tentang haramnya seorang itu mencuri tanah, maka akan dibebankan di lehernya itu tanah yang dia curi itu. Dan kita masih di bab asyuf'ah. Asyuf'ah itu kemarin kita sebutkan seperti istilahnya zaman sekarang itu akuisisi, ya, yaitu seperti seorang yang kita contohkan yang dia itu melakukan persekutuan dengan orang lain, membeli mobil umpamanya, kemarin kita contohkan 100 juta, kemudian 5 tahun berikutnya salah satunya tidak butuh sehingga mau dijual. Nah, bagaimana? Maka harus meminta izin kepada sekutunya itu, kongsinya itu, baru kemudian dijual. Dan harganya pun melihat harga pasaran. Demikian. Sebutkan Nabi SAW, ya, menyebutkan di hadis Jabir bin Abdullah, sebutkan di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih, bahwa Nabi SAW qada Rasulullah SAW bisyuf'ah. Beliau memutuskan tentang adanya syuf'ah tersebut, akuisisi tadi. Biku limalam yuksam, untuk segala sesuatu yang belum dibagi. Seperti mobil tadi atau rumah, sama-sama melakukan persekutuan, belum jelas batasan-batasannya. Yang mana yang ini, mana yang ini, belum sama-sama memiliki bersama. Fa idza waqa'atil hudud, apabila sudah ditentukan batasan-batasannya, wa surifatit turuq, jalan sudah ditata, fala syuf'ah, tidak ada syuf'ah lagi. Ya, di sini bertemu dari. Dan syuf'ah kita sebutkan kemarin intiza'u syarik hisata syariki. Mengambil sekutu itu bagian sekutunya. Al-muntaqilah ila ghairihi, yang berpindah kepada selainnya, mau dijual, ya. Bi'iwat, dengan ganti, entah uang semisalnya, bimisli dzalik iwat, seperti ganti tersebut. Jadi kalau mobilnya itu dijual dari 100 juta menjadi 50 juta, kalau mau dibagi, ya, harus harganya harga pasaran. Bimisli dzalikal iwat. Demikian, tidak boleh kemudian dirugikan. Dan syubhah ini pernah kita sebutkan, yaitu apa? Berkaitan dengan tanah, demikian juga kebun, demikian juga tadi, ya, barang-barang mobil dan kendaraan, demikian juga hewan, demikian juga baju, demikian juga perahu, sama-sama di situ bersekutu, kemudian mau dijual, demikian. Sehingga hadis walaupun dhaif tadi, fi kulli ma lam yuksam, atau fi kulli syai', segala sesuatu yang dia itu, ya, dikirim kepada segala sesuatu yang dia itu belum dibagi, masih dimiliki bersama-sama. Kemudian juga disebutkan hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, hadis ini kita sebutkan hadisnya adalah, ya, dhaif. Ya, hadis Abu Rafi', ya, hadis yang sahih ini. Hadis Abu Rafi' radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jar ahaqqu bi saqabihi. Al-jar itu tetangga itu ahaq, lebih berhak di saqab. Saqab itu adalah amud, alat wal, tiang yang tinggi. Kalau ada suatu bangunan, kemudian sudah ada tiang, ya, maka tetangganya lebih berhak. Demikian juga seseorang yang dia itu mempunyai usaha bersama-sama, maka tetangganya itu lebih berhak. Digiring bahwa tetangganya itu ikut melakukan apa? Ikut melakukan kerjasama di dalam tiang tersebut, di dalam bangunan tersebut, atau di dalam tanah tersebut. Maka ketika mau dijual, tetangganya itu lebih berhak untuk mendapatkan izin, lebih berhak untuk kemudian membelinya. Demikian. Dan sudah kita sebutkan di sini. Adapun hadis ini tadi disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, ada yang sahih, bahwa tetangga itu lebih berhak terhadap sokop, terhadap tiang tersebut. Demikian juga mungkin rumah yang mau dijual,
apalagi kalau dia itu sama-sama bersekutu di dalam barang tersebut. Kemudian juga disebutkan idza kana al-syakhsu muntaqilan bi iwadin ghairul mal, apabila barangnya itu berpindah dengan ganti selain harta. Ya, disebutkan di sini amma maka muntaqilan bi iwad mali wa wal bai' bi mal. Kalau dia itu berpindah, ya barang itu dijual. Ya, dijual kemudian mau ditukar dengan uang seperti mobil itu tadi. Diganti dengan harta, dengan jual beli, dengan menggunakan harta. Fala khilaf fi subuti syufa'ah fihi. Maka tidak ada perselisihan tentang syufa'ah ini. Yaitu apa? Sekutunya itu harus diminta izin dulu. Demikian juga dia yang lebih berhak untuk membelinya. Itu. Disebutkan yang lain terjadi perselisihan tentang masalah mahar. Demikian juga masalah khulu'. Ya, disebutkan di sini terjadi perselisihan. Ulama kalau mahar, ya, lebih cenderung bahwa itu tidak ada di situ syufa'ah. Tidak ada akuisisi karena ditakutkan nanti dimiliki dua orang perempuan itu. Kemudian idza arada syarik ay yasfa'a bi nisfi syakhs al-mabi. Ya, apabila seseorang sekutunya itu ingin memberikan syufa'ah di separuh bagiannya. Disebutkan di sini apa? Untuk kemudian minta izin dulu kepada syariknya. Ya, kepada sekutunya itu. Berikutnya hadis yang terakhir di bab ini, ya bab syuf'ah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif, disebutkan di sini ada Muhammad Al-Bailamani. Dia matruk, ya. Tertolak. Demikian juga bapaknya dhaif. Demikian Abdurrahman Al-Bailamani. Dhaif hadis ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, asyub'ah ka hali iqal. Syub'ah itu seperti seorang melepaskan ikatan. Ya, rawi Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wal Bazzar, dan Bazzar ditambahkan wala syub'ah li ghaib. Tidak ada syub'ah untuk orang yang itu ghaib, tidak ada di situ. Wa isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Jadi makna syub'ah itu seperti keadaan iqal, yang melepaskan ikatan, ya seperti seorang yang dia itu mempunyai tali di ontanya itu. Kalau dipegang talinya itu, maka masih dia pegang barangnya tersebut. Kalau kemudian dilepaskan, maka lepaslah unta itu. Jadi misalkan seorang yang dia itu mempunyai persekutuan dalam hal tadi mobil, ya. Kalau kemudian, ya, kalau dia tidak mengambilnya, maka lepas. Ya, disebutkan di sini, apakah syubhah ini segera ataukah dia itu boleh diulur? Jawabannya adalah boleh diulur. Ya, bahwa syubhah itu adalah boleh diulur dalam artian tidak langsung diambil. Hatta yasqutaha binafsi, sampai dia itu terlepas dengan sendirinya. Au yadhar minhu, atau tampak darinya mayadul ala adami rahbatihi fiha, atau yang menunjukkan sekutunya itu tidak berkeinginan untuk mengambilnya. Ya, memang ini permasalahan agak sulit. Kalimat akuisisi saja mungkin tidak paham apa itu akuisisi. Akuisisi mungkin seperti tadi, dia punya pabrik atau punya mobil tadi, kemudian mau dijual oleh salah satunya. Maka kemudian bagaimana? Ya ditawarkan di pasaran. Maka seperti ini, apa kemudian wajib sekutunya itu membelinya? Tidak wajib. Kalau mampu dia membeli. Aku sudah tidak berkeinginan lagi untuk perusahaan ini, kita jual. Lihat di pasaran harganya berapa, dinilai kemudian dijual. Kalau mau kamu beli. Harganya umpamanya mobil ini umpamanya 50 juta di pasaran. Kalau kamu mau beli, ya ambil itu 25 juta. Kalau enggak, biar dibeli orang lain. Maka seperti ini juga, apakah syubhah ini segera atau diakhirkan? Disebutkan tidak mesti, ditunggu. Ya, bahkan yang benar adalah kembali kepada hakim. Hakim memutuskan dikasih waktu berapa hari atau berapa bulan. Kalau sekutunya itu bisa membayar, ya, yakni bisa membelinya, tadi mobilnya itu 25 juta ditebus karena harganya sudah 50 juta kan dari 100 juta itu. Maka sudah. Kemudian dia mengambilnya. Kalau enggak, ya sudah dijual di pasaran. Dijual di pasaran barang tersebut. Ini mana syubhah ini tadi. Dan itu tadi adalah tidak segera. Kalau sekutunya tidak langsung bisa membeli,
maka boleh untuk kemudian diakhirkan. Demikian juga halil ghaib syuf'ah. Apakah orang yang tidak ada itu bisa memberikan syuf'ah? Iya, ditunggu. Karena dia sekutu dari mobil tersebut tadi. Ditunggu dia datang. Demikian juga menyaksikan, baru kemudian dijual. Demikian. Bahkan disebutkan kalau kemudian sudah dijual dan dia tidak diberitahu, maka yang punya sekutu ini harus apa? Ya, dia boleh untuk kemudian memilih. Batalkan jual belinya, ya. Kalau tidak dia membelinya. Demikian. Karena tetap itu adalah hak yang dimiliki oleh dua orang. Atau semisal itu. Kemudian juga apakah anak kecil juga berhak untuk syufa'ah ini? Iya, kalau itu harta dia maka boleh. Kemudian juga disebutkan idza kana syarik mu'siran. Bagaimana kalau sekutunya itu tidak punya uang untuk membelinya? Tidak ada harta untuk membeli barang yang mau dijual tadi. Lalu nanti ayat Pak zaman belum mustari, tidak bisa untuk memberikan harta tebusan itu kepada orang yang ingin membeli mobil tersebut. Ya, disebutkan tadi, yaitu apa? Hakim memutuskan. Hakim memutuskan diberi tenggang waktu. Kalau 2 hari atau 3 hari dia tidak bisa untuk membayar, sudah dijual barang tersebut, ya, kemudian dia dapat bagian. Ya, demikian. Berikutnya kita akan masuk bab al-qirat, babul qirat. Ya, muqaradah itu ini masuk dalam kitabul buyut. Apa itu? Bagi hasil. Ya, bab tentang pembahasan hukum bagi hasil. Sudah lewat juga kita membahas tentang hukum tentang orang yang bangkrut, al-fals, ya, taflis, orang yang bangkrut. Demikian juga hajar, ini tentang masalah sita, barang disita. Orang yang itu bangkrut, maka tidak boleh mempergunakan harta dia, diambil disita. Demikian juga orang yang dia itu tidak membayar hutang dan dia mampu membayar hutang untuk dipenjara, telah lewat. Sekarang bab al-qirat. Al-qirat disebutkan di sisi para ulama dikenal dengan apa? Orang-orang Irak yusamunahu mudharabah. Ya, orang-orang ahli Irak memberi nama al-qirat ini adalah mudharabah, bagi hasil. Kita sudah paham ya tentang masalah bagi hasil. Bahwa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan masalah ini, yakni para sahabat. Tentu saja waktu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh beliau hadis nomor 894. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu, dari Suhaib radhiyallahu anhu. Di sini dhaif, tapi Ibnu Hajar sengaja memasukkan hadis ini. Beliau sendiri menghukumi dhaif. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Salatun fihinna al-barakah." Ada 3 perkara di dalamnya itu ada berkah. Al-bai'u ila ajalin, menjual ila ajal, sampai waktu. Jadi tidak kontan. Ini memberikan kemudahan bagi pembeli, kan demikian. Termasuk jual beli samhan, jual beli yang di itu ada kelonggaran. Dia menjual sampai ajal. Lawannya ajal, ajilun, ini segera, ini ajal pada waktu tertentu. Tentukan waktu tertentu. Wal muqaradah, inilah mudharabah, bagi hasil. Wa khaldul bur bisyair, dan mencampur bur itu syair, yakni gandum yang bagus, bisyair dengan gandum biasa. Itu lil bait, untuk rumah. Kita juga mungkin yakni beras yang bagus dengan beras yang jelek dicampur menjadi enak rasanya, kan itu. Kalau yang bagus semua mahal, kalau jelek juga buat busuk dicampur. Di sini doa imam, tapi amalan para ulama demikian. Ya, ini gandum yang bagus dengan gandum yang biasa dicampur. Untuk rumah, la lil bai', bukan untuk dijual. Dijual tidak boleh. Ya, di situ berarti dia menipu atau semisal itu. Rawi Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Disebutkan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Tadi sudah disebutkan. Ya, dhaifnya disebutkan karena di situ ada Nasr bin Qasim. Ya, demikian juga Abdurrahim bin Dawud. Keduanya majhul. Demikian. Kita mau menyebutkan sebenarnya oleh Syekh Muhammad bin Nizam, tapi beliau sendiri sekarang lagi dibicarakan. Allah Ustaz. Semoga Allah memperbaiki beliau. Ini beliau mau menghapuskan pujian gurunya di bukunya yang kita miliki tentang masalah puasa itu. Ya, beliau dulu di cetakan sebelumnya kita pelajari, beliau sebutkan gurunya saya ya demikian. Kemudian dia mengeluarkan cetakan yang baru, tidak menyebutkan nama gurunya saya. Allah Ustaz.
kemudian dia minta maaf pada Yahya. Tapi sebagian masih membicarakan. Allah Subhanahu. Berikutnya hadis nomor 895. Hadis ini sahih. Wan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Anahu kana, hadis ini sahih ya. Anahu kana yastaridu ala rajul, beliau mensyaratkan kepada seseorang, idza atahu malan, apabila memberikan kepada dia harta, muqaradatan, karena ingin melakukan bagi hasil. Ya. Dia mensyaratkan kepada seseorang ketika akan melakukan usaha bagi hasil. Boleh, syarat selama tidak diharamkan boleh. Kita mau bagi hasil dengan seorang, mensyaratkan ini uangnya harus digunakan untuk ini, usaha ini, boleh. Dia mengatakan, ala taj'al mali fi kabidin radbatin. Engkau jangan menjadikan hartaku di kabid. Kabid itu usus. Radbah itu apa? Yang dingin, yang masih basah, yakni binatang ternak. Uangnya ini jangan digunakan untuk usaha memelihara kambing ataupun sapi ataupun unta. Ini ucapan Hakim bin Hizam saja benar. Karena apa? Karena takutnya kalau bagi hasil dengan binatang ternak kemudian mati kan rugi. Ya, umpamanya dia sakit mati, rugi. Jual bagi hasilnya kan gitu. Demikian juga ini syarat beliau. Walaupun boleh kita kemudian bagi hasil dalam masalah ternak, boleh. Ini beliau yang mensyaratkan dengan orang tersebut. Wala tahmilahu fi bahr. Jangan kau bawakan hartanya itu di laut, maksudnya untuk apa? Yang itu di perahu. Takutnya nanti tenggelam perahunya. Akhirnya uangku hilang semua. Dia masyarakat seperti itu. Wala tanzilu bihi fi batni masil. Demikian juga apa yang dia itu turun dengannya fi batn. Perut masil, sail ini banjir. Ini yang dia itu di tengah-tengah jalan yang kemungkinan nanti dilewati oleh banjir. Jangan diletakkan di situ hartaku. Rugi nanti bagi hasil di tempat-tempat seperti itu. Fa in fa'alta syai'an min dzalika, kalau engkau melakukan sesuatu dari itu tadi yang sudah aku larang, faqad dhaminta mali, maka engkau telah menanggung hartaku. Aku enggak peduli, ganti harta tersebut. Itu ya, bagi hasil di tempat-tempat yang bukan tempat yang ini tadi. Rawah Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wa rijalu thiqat. Rijalnya thiqat, rawi-rawinya thiqat. Di sini sahih. Dan di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.